Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Solih dan Solihah? Baik. Puasa gak hari ini? Puasa. Barakallah. Tadi sahur gak? Sahur. Barakallah. Nah, sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Dan berilah aku pemahaman. Amin. Solih dan Solihah semuanya bisa mendengar Ibu dengan jelas ya? Ya. Sebelum belajar dimulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Kelas 2A terlebih dahulu ya. Bagi yang namanya disebut, bilang hadir. Alesya. Izin ya. Alvan. Hadir. Alia Afriana. Hadir. Arzan. Belum. Caesar Alif. Hadir. Davina. Belum. Faizal. Belum. Fatan. Ada Fatan? Hadir. Gatvan. Ada Gatvan? Belum. Hafiza. Belum. Hafiza hadir. Haira Fajra hadir. Belum. Lauri. Ada Lauri? Belum. Adit. Hadir ya. Aryan. Ada Aryan? Belum. Putra. Belum. Hafiz belum. Kafa, ada Kafa? Belum. Syafiq belum. Nazifa belum ya. Sanjaya hadir. Najwa belum. Sakifah belum. Firda ya. Mati hadir. Nah, sekarang kelas 2B. Bagi yang namanya disebut, bilang hadir ya. Alif belum. Alia
Hadir. Amar. Belum. Aninda. Izin. Rasya. Belum. Azri. Belum. Azahra. Hadir. Zaki. Hadir. Hasna. Belum. Kenzo. Belum ya. Kanza. Dafa. Marwa. Faisal. Hadir. Mufti. Belum ya. Ihsan. Belum. Atar. Ada Atar? Hadir. Aufar. Hadir. Hadir. Ki. Hadir. Naila. Hadir. Fadilah. Belum. Salwa. Hadir. Hadir. Barakallah salih dan salihah. Nah, dan nah, Ibu akan membagikan materi. Nah, sudah terlihat di situ? Sudah. Ada yang belum terlihat? Sudah semua ya? tidak. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai apa? Mengenai pemantapan materi yang ada di tema 8 subtema 1, yaitu aturan keselamatan di rumah. Nah, di sini ada sedikit cerita mengenai aturan keselamatan di rumah. Nah, di sini tokohnya Udin. Nah, Udin anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Nah, di sini ada aturan di mana? Ini di rumah, ini juga di rumah, ini di perjalanan. Terus ini di mana? Perjalanan. Ya, di bis ya, di mobil. Nah, di situ aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Udin melakukan setiap kegiatan dengan hati-hati. Sikap hati-hati merupakan salah satu contoh aturan keselamatan. Nah, sikap hati-hati itu berarti aturan keselamatan. Di sini kan hati-hati, di sini kan megangnya megang pisau. Kalau megang pisau itu kita harus berhati-hati, jangan sampai terkena tangan. Terus di sini ngapain nih? Udin kira-kira lagi ngapain? Menutup pintu. Nah, menutup pintu. Biar apa ya? Biar apa tuh kita harus menutup pintu? Harus mengunci pintu. Biar apa? Biar aman. Terus di sini Udin pakai apa nih? Sabuk pengaman. Nah, sabuk pengaman. Tujuannya biar apa? Agar selamat. Jadi tidak kalau misalkan ada suatu guncangan dia jadinya tetap diam.
Lalu di sini menyeberang dengan hati-hati di tempat jalan penyeberangannya, dan juga kalau misalkan lampu merah. Nah, selanjutnya. Nah, kalau misalkan kita tidak mematuhi aturan itu pasti ada akibatnya. Nah, di sini ada nih kata ayah. Di sini Udin sedang mengapain nih? Ingin mengganti batu jam. Di sini hati-hati ya nak, jangan sampai terjatuh. Kalau terjatuh bisa terluka. Jam dindingnya pun bisa pecah. Nah, kata Udin apa? Iya ayah, saya akan berhati-hati. Pegang mejanya yang kuat ya ayah, katanya gitu kan. Nah, berarti akibatnya apa kalau misalkan tidak mematuhi aturan nih, kalau nggak berhati-hati bisa terjatuh dan terluka. Kalau nah, selanjutnya jangan dicoret-coret ya ininya. Nah, di sini ada nih gambar kedua. Di sini pertanyaan yang sesuai dengan gambar di atas. Di sini kira-kira nih, ini siapa ya yang rambutnya keriting? Ini Edo. Edo kira-kira kalau jatuh kayak gini, pertanyaan yang sesuainya apa? Pakai kata apa? Nolongnya. Bikin pertanyaan dari gambar ini nih. Kira-kira apa? Kalian tahu? Edo, apakah kamu tidak apa-apa? Nah, apakah kamu baik-baik saja gitu kan? Jadinya kita ini pertanyaannya, apakah kamu baik-baik saja gitu kan? Terus apa lagi? Apa ada yang terluka gitu kan pertanyaannya? Ya. Ada yang terluka. Nah, itu merupakan kalimat pertanyaan. Terus apalagi bagaimana kabarmu gitu. Itu kan menunjukkan pertanyaan mengenai gambar tersebut. Selanjutnya di sini ada aturan ketika sarapan pagi. Nah, biasanya nih kalau kita kan lagi puasa nih, berarti sarapan paginya apa? Sahur. Nah, di sini ada aturannya juga. Sarapan pagi ada aturannya. Aturannya itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh karena itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Nah, apa aja? Pertama, mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Nah, siapa yang suka cuci tangan kalau sebelum makan? Nah, jadi kita harus cuci tangan. Terus apa lagi? Selanjutnya nih yang kedua, baca aturannya. Duduk dengan yang benar. Ya, duduk dengan posisi yang benar. Kalau kita makan itu kita harus duduk. Nah, yang ketiga baca lagi aturannya. Mengambil makan dan minum dengan tertib. Ya, mengambil makan dan minum dengan tertib. Keempat, Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang coba ibu mau tahu doa sebelum makan itu apa? Allahumma barik Barakallah. Lagi, di sini ada nama 5-nya, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Akibat dari makan, kalau misalkan makannya terburu-buru, akibatnya apa? Salah. Nah, betul. Nanti bisa tersedak. Nah, terus yang keenam, tidak berbicara ketika makan. Sama, itu akibatnya pasti bakalan tersedak. Lagi yang nomor 7-nya, setelah makan mencuci tangan hingga bersih. Terus yang nomor 8 lagi, setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Doa setelah makan apa? Barakallah. Itu jangan lupa, itu termasuk aturan ketika sarapan pagi. Terus di sini ada penggunaan huruf kapital. Nah, di sini kan ada nih dalam aturan ini nih, yang ini di sini ada Tuhan. Nah, tuh tulisannya Tuhan. Tuhan kita siapa sih? Allah Subhanahu wa Allah. Nah, Tuhan itu kita tulis dengan huruf besar. Nah, kenapa? Nah, di sini kan ada nih.
Berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Nah, di sini ada kata ganti Tuhan. Nah, kata ganti Tuhan itu apa sih? Nah, di sini ada nih kata ganti Tuhannya itu ada yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dan sebagainya. Ada banyak ya nama-nama selain Tuhan itu ada banyak. Ada yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Bijaksana, kan gitu ya. Nah, dalam penulisannya itu kita harus menggunakan huruf besar di sini nih. Yang pertamanya, yangnya sama mahanya di situ. Y sama M-nya itu besar. Paham? Nah, barakallah. Nah, sebelumnya Soli dan Salia sudah belajar tentang jam. Ya, sudah belajar di rumah tentang jam. Nah, jam itu ada jarum pendek, jarum panjang, sama jarum yang cepat. Jarum pendek itu menunjukkan apanya? Jamnya. Jamnya. Kalau yang panjang itu apa? Menit. Menit. Nah, kalau yang pendek itu apa? Detik. Detik, barakallah. Nah, di sini waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 8. Ditulis pukul 8. Di sini kan menunjukkan ke angka berapa nih? 12. Nah, ininya nih, yang jarum merahnya. Nah, ke angka 5 berarti menunjukkan pukul 5. Jadi kalau misalkan jarum panjangnya ke angka 12 itu berarti jam 5 pas. Jadinya jam 5.00 gitu. Nah, di sini nih ada nih. Berarti ini berapa nih? Coba. 3. Jam berapa? Siapa yang tahu? Waktu yang menunjukkan yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah yang ini. Jam 3. Nah, pukul berapa? Pukul nih di sini ya. Nah, di sini pukul 3. Pukul 3. Cara penulisannya gimana? Nah, cara penulisannya itu 300 ya. Itu 3000, bukan 300. Nah, gini tulisannya. Teman yang mufti ya. Nah, tulisannya 03.200. Nah, cara penulisan jam yang tepat itu kayak gini. Jam 3.00. Lagi, yang ini nih menunjukkan ke angka berapa? 10. Nah, pukul 10. Nanti kita tulis di sini. Pukul 10. Nah, ya. Cara penulisannya ya betul. Ini siapa yang menjawab? 10 pakai titik 2 ya di sini ya, pakai titik 2. Nih, kita pakai titik 2. 10 titik 2 0. Nah, kalau yang ini berapa nih? Jarum panahnya yang menunjukkan ke angka 7. Berarti jam berapa? 07.200. Nah, gitu. Paham ya? Paham. Nah, selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Di sini ada, nah, di sini ada siapa namanya ya? Di sini Siti sama Dayu dan teman-teman. Hati-hati meniup lilinnya ya, Udin. Mata akan terasa perih jika kena asapnya. Nah, kata hati-hati juga memotong kuenya, jangan sampai tanganmu terluka. Nah, pukul berapa kegiatan itu berlangsung? Ini kegiatannya berapa? Pukul 2. Nah, kira-kira 2 siang apa 2 malam? Nah,
Nah, satu hari itu kan ada 24 jam. Nah, dalam jam itu cuma ada angka 12-nya. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini, kita itu memutar jamnya sampai 22 kali putaran. Nah, 12 ditambah 12 berapa? 24. Nah, jadi 24. Nah, jadi 24 jam yang berawalnya cuma 12 tapi kan diputarnya 2 kali jadinya 24 jam. Nah, di sini kalau 24 jam itu kalau udah jam 12 ke bawah itu bukan 1 2 lagi, tapinya kita menghitungnya 12. 1 itu jadi 13, 2 itu jadi 14, 3 itu jadi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi jam 24 itu berarti jam 00. Baru jam 1 malam dia masuk ke jam 1 lagi. Jam 1 sampai jam 12. Nanti jam 12 yang ke bawah itu pakai jam 14 gitu. Paham? Paham. Nah, coba Ibu mau tes nih. Di sini ada Nah, di sini ada apa? Ayo mengamati. Nah, ayo mengamati. Dalam sehari jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 1. Penulisan diteruskan ke pukul 13 hingga pukul 24. Nah, pukul 24 sama dengan pukul 12 malam. Perhatikan kembali gambar di samping. Nah, di sini ada nih. Di sini kira-kira jamnya menunjukkan ke angka berapa? 2. Nah, ke angka 2. Nah, kalau ke angka 2 itu berarti jam berapa? Jam 4 Nah, kalau misalkan di sini, ini kan jamnya ke angka 5. Berarti kan jam 5 sore kita hitung. Di sininya 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi kalau misalkan jam 5 sore itu sama dengan jam 17. Nah, di sini ada. Nah, di sini malam nih. Waktu yang menunjukkan oleh jam di samping adalah coba berapa nih? Coba hitung berapa? Siapa yang tahu? Jam 9. Ya. Jam 3. Jam 12 siang. Nah, ini kan jam 9. Betul tadi kata Alvan. Di sini jam 9 malam. Kalau jam 9 malam itu berarti jam berapa? Jam 21.00. Nah, Bu, 21.00 dari mana gitu? Nah, di sini kan ada jam 12. Itu berarti satunya itu jadi 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi jam 9 itu sama dengan jam 21. Paham? Paham enggak? Paham ya? Ini Ibu tulis. Ini jadinya 21.2.00. Enggak lurus ya? Enggak apa-apa. Nah, di sini nih, ini kan sore nih, jam 3 sore. Nih, jam 3 sore. Berarti jam berapa penulisannya yang betul? 15. Nah, betul. Jam 15.00. Nah, betul. Di situ Zaki udah nulis 15.00. Nah, 15 dari mana, Bu? Kita hitung. Ini kan 12. 13 nih. 14. 15. Gitu. Sekarang yang siangnya nih. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul. Berarti pukul berapa? Ya, barakallah. Pukul 12. Soalnya kenapa? Soalnya di sini sama-sama. Jarum pendek sama panjangnya sama-sama menunjukkan ke angka 12. Sampai sini paham? Paham. Misalkan jam 4 sore, berarti penulisan jamnya yang betul berapa coba? Jam 4 sore. 16. Jadi kita hitung 12, 13, 14, 15, 16. Berarti jam 4 sore itu jam 16. Nah, sampai sini paham ya? Ya. Barakallah. Nah, selanjutnya apa nih? Nah, terima kasih. Materi yang Ibu share sudah selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Nah, coba kita lihat Lainan. ya. Mufti hadir ya. Mufti hadir. Siapa lagi tadi? Baru masuk Davina, Zaki. Udah ya. Ibu absen ulang lagi. Yang tadi belum se-absen. Mufti hadir. Davina hadir. Siapa lagi? Ammar hadir ya. Mufti hadir. Oh, cepatan waktunya tinggal sedikit. Oh, hadir. Tuh masih waktunya masih anak. Nah, coba Ibu mau Soli dan Soliha membuka buku paketnya halaman. Nah, buka buku paketnya. Halaman berapa, Bu? 39. Halaman 39. Bu, enggak, udah dikerjain. Yang ini udah dikerjain belum? Ada yang belum dikerjakan? Naila sudah. Siapa lagi yang sudah? Ada lagi? Aku. Nah, di halaman 39 ya. Halaman 39. Aku udah, Bu. Kalau misalkan, nah yang udah kita lihat, yang belum kita, yang udah boleh periksa, yang belum kita kerjakan bareng-bareng. Nah di sini ada yang situ tuh, di situ ada pukul 12 siang. Nah gambar kedua ke bawah, ini pukul berapa? Udah, Bu. Pukul berapa itu? Gambar yang, nah tulis berarti 6, berarti apa tulisannya? 06 titik 06.2 Nah, ya boleh pakai 00, boleh pakai titik 2, boleh pakai titik aja di situ, sama aja. Boleh pukul 06.00 boleh. Di situ yang gambar keduanya. Yang juga udah. Yang gambar keduanya pukul berapa itu? Pagi, berarti pukul berapa? Betul, berarti 09.00. Sudah? 09.00. Tadi ini 6, ini 9. Nah, terus yang sampingnya nih, yang sampingnya. Ini. Nah, di situ berarti pukul berapa? Sore. Kalau sore berarti berapa ya? 5. Ah, 5 sore. 5 sore berarti berapa coba? Nah, hitung dari sininya. Dari sini 12, nah angka satunya itu 13, 14, 15, 16, 17. Nah, berarti pukul 5 itu sama dengan 17.00. Tulis. Tulis. Ya. Bu, Kenapa kalau Nila? boleh nggak pakai 05.200. Nah, ini kalau misalkan 05.00 itu jadinya ke 5 pagi. Kalau 5 sore itu 17.00. Dibetulkan. Gimana, Bu? Jadinya 17.00. Di situ kan ke angka 5. Ke angka 5 itu jadi 17.00. Kalau yang 10, Bu? Nah, tunggu. Di situ ada tuh pukul 10 malam. Kalau 10 malam itu berarti berapa?
hitung dari 12-nya, yang nomor satunya jadi 13. Berarti hitung, terus hitung sampai ke angka 10, kira-kira ketemunya ke angka 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, berarti 10 malam itu sama dengan 22.00. Nah, sudah 22.00. Sudah? 15, 17, 18. Nah, sudah semua? Nah, sekarang gambar yang terakhir tuh yang bawah. Di situ pukul 6 sore. Berarti kalau 6 sore itu sama dengan berapa? 18. Berapa? Betul. 18 dari mana sih? Kita hitung di sini. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti angka 6 itu sama dengan 18. 18 itu berarti 6 sore. Tulis 18.00. Iya. Udah? Udah. Nah, di situ tuh gambar jarum jam. Nah, coba di situ yang nomor 2-nya gambarkanlah jarum jam sesuai keterangan jam berikut. Coba kerjain sendiri. Pukul 1 berarti jarum pendeknya ke angka mana, jarum panjangnya ke angka mana? Jaga. Mana? Jam 1 ini. Ada dikasih tahu ya. Bisa gak? Nih, kayak ibu. Ini kan pukul 1. Jarum pendeknya ke angka 1, jarum panjangnya ke angka 12. Kah? 7. Nah, terus sekarang yang pukul 7. Jarum pendeknya ke angka 7, jarum panjangnya ke angka 12. Sudah? Udah. Nah, pukul 13 berarti jarum pendeknya ke angka mana tuh? Kalau pukul 13. Pendeknya ke angka 1. Betul, ke angka 1. Berarti jarum pendeknya ke angka 1, Temen juga, Bu. panjangnya ke angka 12. Sudah? Ya. Nah, selanjutnya yang 19. Yang 19 berarti kemana tuh? Di situ kan nggak ada angka 19, berarti yang mana? 7. Betul, ke angka 7. Berarti 19 itu berarti jam 7 malam. Jarum pendeknya ke angka 7, jarum panjangnya ke angka 12. Sudah? Barakallah Soli dan Solihah. Nah, dikarenakan waktunya sudah sebentar lagi mau habis, kita akhiri. Terima kasih Soli dan Solihah sudah mempelajari pembelajaran yang ada di subtema ini. Ibu harap Soli dan Solihah dapat memahami dengan baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Coba semuanya senyum melihat kamera. Senyum, ibu foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Gaya bebas dong, gaya bebas. 1, 2, 3. Barakallah. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Doa penutup majelis. Astaghfiruka wa
Ilahi barakallah. Tetap semangat menjalankan puasanya. Jangan lupa selalu melakukan kegiatan amalan kebaikan. Terima kasih. Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Fadila baru masuk ya? Kenzo udah absen, Bu. Ya, sudah Bunda.